Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, berjumpa kembali bersama gua di Startun TV. Kali ini gua akan melanjutkan alur cerita film The Big Boss. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau klik saja di pojok kanan atas. Oke, kita mulai saja ke alur ceritanya. Pada suatu hari, terlihat para fans Xiaodong kembali membanjiri area sekolah. Beruntungnya di sini ada anak kelas tingkat 1 yang menghalanginya, meskipun mereka juga kewalahan. Tetapi di sini, Xin Yi yang sudah menjabat sebagai presiden siswa berusaha keras menahan agar para fans itu tidak masuk ke dalam. Sedangkan di dalam kelas, Jusanki sedang bersama Yemuxi. Jusanki bilang kalau dia mengantuk. Tiba-tiba dia menyuruh Yemuxi tertawa, seakan-akan mereka mendengar cerita lelucon, dan mereka pun tertawa bersama. Saat itu, Xiaodong datang masuk ke kelas dan tersenyum kepada Jusanki. Jusanki sangat beruntung bisa satu kelas dengan 2 pangeran tampan. Yemuxi bertanya siapa satunya lagi. Yemuxi langsung meminum air dan menyemburkannya lagi. Saat dia mendengar pangeran tampan satu lagi yang dimaksud Jusanki yaitu Liao Dani. Dan Yemuxi pikir Jusanki sedang bercanda, tapi Jusanki bilang dia tampan dan pandai dan sangat populer di antara anak perempuan. Yemuxi tetap tidak bisa menerimanya. Ia bingung apakah ia buta atau teman-temannya yang buta, karena menganggap Liao Dani tampan. Saat yang bersamaan, Xiaodong datang menghampiri mereka dan memperkenalkan dirinya. Tetapi pada saat Yemuxi melihat Xiaodong lebih dekat, dia teringat pada masa kecilnya. Terlintas di pikirannya ada anak laki-laki gendut yang diolok-olok temannya sampai menangis. Dan Yemuxi bertanya masa kecilnya Xiaodong yang terkait dengan hula hoop dan barangnya. Yemuxi terkejut setelah Xiaodong menggebrak meja dan berkata bukan dirinya. Xiaodong pun langsung pergi. Kita beralih ke kelas nomor 1. Di sini terlihat para siswa sedang belajar dengan serius. Xin Yi terlihat sangat serius juga. Dalam hatinya berbicara, di sekolah ini tidak ada kelas yang terbaik selain kelasnya. Xin Yi lalu pergi keluar untuk melihat kelas lainnya. Apakah ada siswa yang belajar dengan tenang seperti kelasnya ketika jam kosong? Namun dia tidak melihatnya. Ketika dia terus berjalan, tanpa sengaja melihat Liao Dani yang sangat rajin belajar. Padahal Liao Dani bukan dari kelas peringkat 1. Ketika jam kosong sudah selesai dan semua siswa kembali belajar, terlihat guru Wu sedang menjelaskan pelajaran, tetapi suara di luar yang meneriakkan Xiaodong mengganggunya, yang membuat guru Wu tidak fokus. Saat jam pelajaran beres, guru Wu langsung memanggil Yemuxi dan menyuruhnya untuk mengurus para fans Xiaodong yang mengganggu pelajaran. Yemuxi terlihat sangat kesal dan bertanya kenapa tidak guru Wu saja yang langsung menyampaikannya. Wu bilang dia sangat sibuk. Ketika bola basketnya ke arah Yemuxi, Yemuxi melemparkannya ke arah yang berbeda dan langsung melarikan diri. Yemuxi yang sedang berjalan lalu dikejutkan dengan Xiaodong dan teman-temannya. Mereka langsung menari sampai mengelilingi Yemuxi. Yemuxi terdiam kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Xiaodong melakukan ini bertujuan untuk menghilangkan ingatan Yemuxi tentang anak kecil yang gendut dan hula hoop itu. Tapi sayangnya, Yemuxi semakin yakin kalau Xiaodong itu ada hubungannya dengan hula hoop. Dan Xiaodong pun pergi begitu saja. Pada keesokan harinya, Xiaodong menemui Sanqi dan Yemuxi.
dia memberikan 2 tiket konsernya kepada mereka. Dan Xiaodong meminta Yemuxi untuk menemuinya di lapangan sekolah. Setibanya di lapangan, Xiaodong sudah siap dengan gitarnya. Kemudian Xiaodong menyanyikan sebuah lagu. Yemuxi yang mendengarnya lagi-lagi teringat pada anak kecil yang sedang bermain hula hoop. Xiaodong menyuruh Yemuxi untuk melupakan itu, tapi Yemuxi tidak bisa. Lagi-lagi, Xiaodong pun kesal dan pergi meninggalkannya. Kita kembali ke kelas nomor 1. Di sini Xinyi sedang melihat hasil ujian masuk ke sekolah ini pada waktu itu. Ia melihat ada orang yang memiliki beberapa nilai lebih besar darinya. Tetapi orangnya tidak ada di kelas nomor 1. Kemudian laki-laki yang bersama Xinyi mengetahui orang itu, dan dia bilang namanya adalah Liu Dani. Ia menjelaskan Liu Dani ketinggalan satu ujian, dan sekarang dia berada di kelas terburuk, yaitu kelas 10. Di tempat lain, lagi-lagi Xiaodong mencegat Yemuxi dan mengajaknya ke salah satu tempat, yaitu auditorium. Setibanya di auditorium, Xiaodong mengambil sebuah hula hoop dan memainkannya. Yemuxi terlihat sangat kegirangan karena dia sudah berhasil mengingat bahwa Xiaodong adalah anak laki-laki gendut itu. Lalu Xiaodong menyuruh Yemuxi untuk memberitahu ke semua orang. Xiaodong bercerita bahwa ia sangat menderita saat berusaha menyingkirkan lemaknya. Bahkan sampai sekarang dia selalu berlatih fisik setiap hari. Yemuxi pun balas bercerita kalau dia juga punya teman kecil yang tidak menyukainya dan ia membiarkan saja. Kemudian Yemuxi membisikkannya kalau Yemuxi juga fans beratnya Xiaodong. Xiaodong pun terkejut dan merasa senang. Kemudian mereka berdua bermain piano dan bernyanyi. Pada sore hari, ketika semua siswa sudah pulang, terlihat Liu Dani yang masih belajar sendirian di kelas. Kemudian Xinyi pun masuk dan memanggil nama Liu Dani. Xinyi mengenalkan dirinya bahwa dia adalah ketua kelas 1 dan juga presiden baru dari persatuan siswa. Dia menjelaskan bahwa sekolah ini membagi kelas berdasarkan nilai siswa. Lalu ia menyodorkan sebuah kertas kepada Liu Dani dan mengajaknya bergabung ke kelas nomor 1. Dan episode 3 pun selesai sampai di sini. Xiaodong yang berhasil tidak malu lagi akan masa lalunya berkat Yemuxi, sehingga misi kedua Yemuxi pun berhasil. Lalu seperti apa misi Yemuxi sebagai ketua kelas selanjutnya? Dan akankah Liu Dani bergabung ke kelas nomor 1 serta meninggalkan Yemuxi dan anak kelas nomor 10? Atau Liu Dani menolaknya? Simak terus alur cerita ini dan jangan lupa dukung saya terus untuk memberikan tontonan yang terbaik dengan cara like, comment, and subscribe dan juga share ke teman-teman kalian tentunya. Terima kasih yang sudah menonton, kita bertemu kembali di episode berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.